lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum bersama-sama kita akan mengawali aktivitas kita dengan merenungkan pesan dari firman Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita satukan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami
untuk dapat bersama-sama berkumpul melalui ruang virtual ini, bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan di pagi hari ini, merenungkan pesan dari firman Tuhan untuk mengawali hari kami. Tuhan berkati setiap dari kami. Tuhan berkati pikiran kami, hati kami, telinga kami, sehingga pesan dari firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini dapat benar-benar kami resapkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan dari firman Tuhan. Kiranya setiap kata yang dikeluarkan adalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam doa kami menyadari masih banyak dosa dan kesalahan yang terselip di dalam kehidupan dan doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Tuhan yang mampu menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama-Mu lah Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali kita baru bangun tidur, tapi pikiran kita dan hati kita langsung dipenuhi dengan berbagai macam peristiwa, pergumulan, situasi sulit, dan badai di hidup kita. Baru bangun pagi, baru membuka mata, pikiran kita sudah dipenuhi oleh berbagai macam hal yang harus kita selesaikan, yang harus kita hadapi. Hari ini, kita juga akan merenungkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang menghadapi badai di Danau Galilea. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perikop kita dari Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. LAI memberi judul Ingin Ribut Diredakan. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada di dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun takut padanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali kita juga panik, penuh dalam kecemasan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran ketika kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Pergumulan, situasi sulit, seperti apa yang terjadi yang dialami oleh para murid ini tadi. Ketika mereka berada di Danau Galilea, mereka mau menyeberang. Danau Galilea itu memang terkenal danau dengan topografi yang unik.
Sehingga memang sering terjadi badai mendadak di sana karena topografinya memang demikian. Nah, ketika mengalami badai dan air mulai masuk ke dalam perahu, murid-murid Tuhan Yesus panik, cemas, takut, khawatir kalau mereka akan tenggelam. Maka tadi yang dikatakan murid Tuhan Yesus adalah, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Para murid takut kalau mereka akan tenggelam oleh karena badai itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sedang tidur di buritan menggunakan bantal di terjemahan baru edisi kedua. Tuhan Yesus sedang tidur, sedang dalam kondisi tenang dan beristirahat di tengah badai itu. Tapi ketika menghadapi murid-murid yang panik dan murid-murid berkata demikian tadi, jawaban Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus langsung bangun, lalu Tuhan Yesus menghardik danau itu, diam, tenanglah. Lalu akhirnya danau itu berhenti badainya, menjadi teduh sekali, dan setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid, kenapa kalian takut sekali? Belumkah kalian percaya? Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Ini bukan hanya untuk menghentikan badai yang terjadi di luar, tetapi juga untuk menghentikan badai yang terjadi di dalam hati para murid. Bahwa kita, seperti para murid, seringkali juga panik, gampang takut, risau, gelisah, khawatir akan berbagai macam situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak fokus kepada siapa kita berjalan, tapi kita fokus pada masalahnya, kita fokus pada badainya, dan kita takut tenggelam oleh karena badai itu. Seperti murid-murid yang takut tenggelam oleh karena badai di Danau Galilea. Dalam kehidupan kita seringkali juga takut tenggelam dalam lautan kecemasan kita oleh karena berbagai macam pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita protes sama Tuhan. Tuhan, saya sudah mengikut Engkau, saya sudah taat dengan perintah-Mu, tapi kenapa ya badainya tetap selalu ada? Kenapa ya selalu ada situasi sulit yang harus saya hadapi? Saudara, dalam kehidupan kita, orang Kristen seringkali berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, itu hati kita akan tenang, hati kita akan damai, ada kedamaian yang sejati yang kita peroleh. Tapi kedamaian sejati yang kita peroleh itu tidak kita dapatkan celing begitu saja. Kedamaian sejati yang kita peroleh itu kita dapatkan ketika kita mau berdiam diri, kita mau tenang dalam setiap situasi sulit yang harus kita hadapi. Kenapa Tuhan Yesus tadi mengatakan diam dan tenanglah? Karena dalam situasi sulit yang sedang dihadapi para murid, kalau mereka isinya adalah takut, cemas, panik, khawatir, solusi juga tidak akan dengan mudah ditemukan. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi badai itu? Kita bisa ketemu dengan solusinya adalah ketika kita mau diam, kita mau tenang. Dan kita percaya juga, kita yakin juga bahwa kita ini jalan bersama dengan Tuhan Yesus loh. Kita ini jalan bersama dengan Bapa yang memegang kendali atas kehidupan kita. Kita ini berjalan bersama dengan Roh Kudus atas pimpinan Roh Kudus. Jadi pasti dimampukan untuk menemukan solusi-solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Dari mana solusi itu bisa ditemukan? Ya kalau kita mau berdiam diri terlebih dahulu. Kita mau tenang. Kita sadar bahwa badai, situasi sulit, pergumulan bisa datang kapan saja. Tidak melihat
apakah kita sedang ada dalam jalan ketaatan bersama dengan Tuhan? Seperti yang murid-murid lakukan, mereka sedang menuruti perintah Tuhan untuk menyeberang, tapi mereka harus berhadapan dengan badai. Mereka sedang taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi toh badai juga tetap ada. Dalam kehidupan kita juga sering kali demikian. Kita merasa kita sudah pol-polan sekali dalam berpelayanan, taat kepada firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan hari ke hari. Tapi toh badai tetap ada. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut Tuhan Yesus, lalu hidup kita bebas dari badai. Yang Tuhan janjikan adalah badai tetap ada, tetapi Ia menjamin bahwa kita tidak akan pernah tenggelam oleh karena badai itu. Seperti apa yang Dia lakukan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan dan murid-murid. Bahwa ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perahu, badai tetap ada. Tetapi yang perlu diingat adalah bukan seberapa besar badainya, tapi siapa yang memegang kendali atas kehidupan kita. Bahwa Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberikan keselamatan, Tuhan pasti memberikan solusi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan seperti Tuhan Yesus? Adalah dengan kita punya iman yang beristirahat. Iman yang beristirahat maksudnya adalah seperti Tuhan Yesus. Di dalam perahu, Ia tetap tenang ketika badai menerpa. Tuhan Yesus tetap bisa tenang meskipun kondisi di luar tidak tenang. Tuhan Yesus tetap bisa tenang ketika badai di luar menerpa. Tuhan Yesus tetap bisa tenang ketika air mulai masuk memenuhi perahu. Karena apa? Karena iman yang dewasa itu percaya bahwa Bapa memegang kendali atas setiap langkah kehidupan. Tuhan Yesus punya iman yang demikian yang diberikan sebagai teladan untuk murid-murid. Jadi maksudnya hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali hari kita diajak untuk menyisihkan, untuk menyempatkan waktu kita minimal 1 menit sebelum kita mengawali hari kita untuk merenungi hari ini, mulai dari buka mata. Yang saya sadari terlebih dahulu apa ya? Penyertaan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, atau justru kita diberi bayang-bayang oleh berbagai macam badai yang ada di dalam kehidupan kita. Mana yang jadi fokus kita duluan? Kebesaran Tuhan atau besarnya badai yang ada di dalam kehidupan kita? Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan betapa besar kehidupan kita dalam situasi sulit pun yang sedang kita hadapi. Betapa Tuhan selalu ada, hadir dalam kehidupan kita, mulai dari detail kecil hidup kita sampai hal-hal besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama merenungkan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk rahmat Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk merenungkan kembali kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, atas detail kecil dalam hidup kami hingga hal-hal besar yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami selalu untuk dapat menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dan ajar kami selalu untuk yakin, untuk punya iman yang tenang seperti Tuhan Yesus sudah teladankan kepada murid-murid dan kepada kami semua. Tuhan berkati aktivitas kami, pekerjaan kami akan kami lakukan pada hari ini Tuhan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar, hingga kami nanti kembali beristirahat dan bangun kembali esok hari dalam keadaan yang
baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tuhanku yang pegang kuasa, oh, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kau tetap berkuasa, Tuhan. Dan tak pernah meninggalkanku. Terbaik Kau sediakan untukku.
rasa kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu